bertemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya diberikan kesehatan panjang umur, murah rezeki, dan Nyai doakan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin membuka tabir cerita seseorang yang lagi baper, yang lagi carmuk ya, yang lagi ingin mengambil simpati masyarakat dengan bapernya dia, bahwa dia tuh katanya dicopot dari jabatannya itu karena pada waktu itu dia kan mengajukan supaya film G30 SPK itu diputar kembali. Nah, pada waktu pemutaran film G30 SPKI, orang tersebut ternyata molor. Nah, ini ada videonya ya. Nah, di situ ada Gatot Nurmantio yang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya teriak-teriak PKI. Lalu dia bilang, saya kan meminta pemerintah untuk memutarkan kembali film G30 SPKI. Tapi pada waktu film G30 SPKI itu diputar, ternyata Gatot Nurmantio dia tidur. Inilah salah satu contoh manusia munafik ya. Dia katanya bela bangsa, bela negara, bela rakyat ya kan, tapi itu dia teriak-teriak PKI PKI. Tapi di saat pemutaran film G30 SPKI dia sendiri tidur. Bagaimana dia tahu sejarah PKI kalau dia sendiri tidur waktu pemutaran film G30 SPKI? Lalu dia itu dicopot ya, karena gini loh, setiap prajurit itu punya sumpah ya, sumpah prajurit. Nah, sumpah prajurit itu dia setia kepada bangsa dan negara dan tunduk dan melindungi pemimpin bangsa, itu presiden. Nah, sedangkan pada waktu Gatot Nurmantio ini menjabat menjadi Panglima TNI, dia melakukan manuver politik mendatangi parpol. Sedangkan yang namanya TNI itu harus netral, tidak boleh berpihak kemanapun. Mau itu ke Golkar, kayak itu mau ke PD Perjuangan, kayak itu mau itu ke Gerindra, kayak mau itu ke PKS, itu tidak boleh. Karena TNI harus netral. Ya, apalagi seorang Panglima TNI itu tidak boleh bermanuver politik. Itu ada, semua peraturan itu sudah tertuang ke dalam undang-undang. Ya, nah, dan ada sumpah prajurit setia kepada bangsa dan negara. Seorang Gatot Nurmantio itu dulu adalah prajurit tentara. Tentu dia pernah berikrar, berjanji kepada bangsa dan negara untuk setia melindungi dan menjaga harkat martabat bangsa dan negaranya. Ya kan? Nah, sekarang dia kenapa jadi ikut mengheboh-hebohkan suasana di negaranya? Harusnya mantan Panglima TNI seperti ini, dia ikut mengademkan suasana, merangkul semua masyarakat, baik dari kubu sana maupun kubu sini, disatukan sama dia. Itu baru yang namanya seorang prajurit yang cinta kepada bangsa dan negara. Tapi kan Gatot Nurmantio beda ya, dia bermanuver politik, dia mendekatkan diri kepada Islam radikal. Dan dia juga sempat hadir pada waktu, kalau nggak salah Nyai baca itu di pilbuknya Sumut ya, kalau nggak salah pada waktu itu. Sedangkan itu tidak boleh dilakukan oleh TNI ya, atau Panglima TNI ya, tidak boleh. Tapi ya akhirnya tentu Jokowi melakukan tindakan keras kepada Gatot Nurmantio. Nah, Nyai akan mengatakan gini aja deh, Gatot ya, kau ini kan selama ini selalu teriak-teriak PKI PKI, ada komunis di negara ini, ada PKI di negara ini. Gini aja deh, gimana nanti Nyai sarankan Pak Jokowi gajiin kamu untuk memburu itu PKI, tangkapin deh PKI-nya di mana. Ya kan, tunjuk di mana sarang PKI-nya, tangkap. Kan kamu itu hebat katanya. Ya kan, punya kekuasaan, punya uang, punya pengaruh. Tangkap kalau emang tahu di mana sarang PKI. Tunjuk langsung di mana PKI-nya, tangkap. Jangan hanya berani ngebacot, gede bacot. Jadi kalau Gatot Nurmantio ini hanya berani teriak-teriak ada PKI tapi dia nggak mampu menangkap dan menunjukkan di mana PKI, itu namanya gede bacot. Berarti itu Gatot Nurmantio gede bacot. Bagaimana orang yang gede bacot bisa memimpin bangsa dan negara? Ya kan? Harusnya orang yang mau jadi pemimpin itu jangan banyak ngomong, diem aja, nggak usah banyak bacot. Contoh Pak Jokowi, sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau si Gatot banyak ngomong, nggak ada prestasi dan kinerjanya.
itu mau mimpi jadi presiden. La ilaha illallah. Nah, lalu Nyai juga mau mengingatkan kepada Gatot Nurmantio, gini aja deh, daripada nanti ente sakit hati, nggak ada yang milih, nggak ada yang dukung nanti Pilpres 2024 nanti, bagaimana Nyai sarankan kamu jadi pilkades aja, ikut pilkades pemilihan kepala desa. Kan pada waktu yang di Semarang kan bajunya ada cocok tuh, coklat-coklat. Udah Nyai pikir tadinya dia itu orasi buat jadi kepala desa waktu itu, tapi ternyata dia katanya orasi deklarasi kami ya. Kami itu kelompok aki-aki tua-tua, copotan, pecatan ya, ya barang-barang afkiran yang berkumpul di kami itu ya. Nah, Nyai juga akan meminta Gatot Nurmantio ya, gini, kamu udah tua Gatot ya, punya banyak bini juga, punya banyak anak, pasti punya banyak cucu ya. Sebaiknya kamu urus aja keluarganya, cucunya. Dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengaji, rajinlah sholat. Jangan hanya pintar ngaku dekat ulama tapi dirimu sendiri nggak pernah tahu yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sendiri jarang sholat, kamu sendiri jarang ngaji gitu loh. Ya, karena bagaimanapun kita umat Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Ngaji itu bentuk ibadah, sedekah juga bentuk ibadah. Nah, apalagi kan Anda sudah tua ya. Ya, dekatkan aja lah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar Allah Subhanahu wa taala. Ya Gatotnya jangan salah lagi bilang Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar lagi, kalau memang nggak bisa belajar itu belajar sama Nyai, nantinya ajarkan ngaji alif bata, ya kan? Nah, Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan Nyai tantang untuk menangkap PKI. Nanti tenang aja, Nyai mintain gaji sama Pak Jokowi, tangkap itu PKI, dan kita tunggu hasil tangkapan PKI-nya Gatot Nurmantio dan teman-temannya dari kami FPI. Siapalah yang teriak-teriak tentang PKI ini, ya kita tunggu mereka mampu nggak tangkap PKI. Nyai pengen tahu apakah mereka memang bisa membuktikan ada PKI di negara ini. Tangkap Gatot, jangan hanya gede bacot. Oke? Bye.